asiknya browser sync tuh kayak gini. Jadi misalnya nih, ini gue geser-geser, gue tarik-tarik, nah browser gue bakal ngikut nih yang di PC tuh, ya kan tuh. Terus kalau gue pindah page, dia juga bakal pindah page tuh, asiknya kayak gini. Oke, balik lagi bersama gue Reza DRO. Jadi gue mau cerita dulu di tahun 2017-2016 mungkin, dulu pas gue lagi bikin website landing page buat dealer-dealer. Dulu tuh gue bikin website sesuai dengan desain. Nah habis itu ketika website udah jadi, kita langsung deploy ke staging. Nanti dari situ user atau product owner bakal lihat landing page yang udah kita buat. Nah cuma kadang ada request yang model kayak begini. Kadang-kadang kita udah bikin website terus habis itu direvisi sama product ownernya. Nah repotnya adalah ketika kita revisi, kita harus deploy lagi ke staging. Nah kalau requestnya tuh terus-terusan, jadi kita harus terus deploy terus ke staging kan. Nah itu agak makan waktu dan agak repot. Dari sini gue mau ngasih sebuah tools yang bermanfaat ya menurut gua, itu namanya browser sync. Jadi browser sync ini tools yang bakal kita pakai untuk testing website yang udah kita buat. Nah bagusnya lagi, si browser sync ini bisa mengekspos lokal development kita di jaringan internet yang sedang kita gunakan. Oke, sebelum kalian menginstal browser sync, kalian harus menginstal Node.js lebih dahulu. Kalian bisa pakai NVM atau pakai Node.js. NVM itu Node Version Manager. Jadi kalian bisa menginstal versi Node.js itu lebih dari satu. Misalnya kalian mau install 14, 16, misalnya, atau 12 misalnya. Nah itu bisa. Contohnya kayak gini. NVM list. Jadi gue bisa punya 3 environment. Ada versi 16 juga 14. Nah kalau kalian udah nginstal Node.js-nya, kalian ketik dulu di terminal node-minv buat mastiin kalau version atau Node.js yang kalian install itu berhasil. Nah Node.js yang gue punya adalah versi 16. Nah habis dari sini kita harus masuk ke projectnya. Nah project gue ada di folder ini ya, HTML CSS browser sync. Node.js udah ada, habis itu kita harus install browser sync-nya. Browser sync kalian bisa lihat di browsersync.io di sini. Terus kalian bisa ke docs, dokumentasi. Nah, jadi untuk install browser sync-nya ada 2 cara, yaitu global install juga local install. Kita mau pakai local install aja. Oke, selanjutnya kita buka si terminalnya. Oke, kita udah masuk ke projectnya, ini filenya. Habis itu kalian ketik npm init untuk menginisiasi projectnya. Package name-nya udah enter aja. Searching enter aja. Entry point-nya nggak ada, udah enter aja terus. Author-nya oke. Kalau udah berhasil, nanti akan tergenerate nih package.json-nya. Nah dari sini kalian kopas nih npm install ini. Balik lagi ke terminal, paste, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah habis itu di sini kalian tambahin di scripts, kalian tambahin dev misalnya. Terus kalian masukin browser sync min s, ini artinya start, terus w, tambahin w, flagnya w. Ini artinya kita nge-watch. Jadi kita atau si browser sync-nya dia akan nge-watch semua file HTML yang ada di sini. Ini tes, kita bisa hapus aja. Nah ini sih harusnya settingannya udah oke ya, udah no issue. Kita balik lagi ke terminal, kita bisa ketik npm run dev. Browsernya not found karena ini kurang das. Udah, ini kita save, kita coba run lagi.
Oke, projectnya udah running di localhost 3000. Jadi kita udah bisa buka projectnya di localhost 3000. Nah, kalian bisa lihat di pojok ada browser sync connected. Nah, ini artinya dia bikin local server atau live server, terus dia juga bakal nge-sync project kita di semua browser kayak gitu kurang lebih. Nah, yang asiknya lagi dia kan bikin apa, si browser sync-nya kan dia bikin live server kan. Nah, kita bisa ngedit nih, kita bisa ngedit file yang ada di project kita, terus dia bakal auto reload. Nah, kayak gini kelihatan ya, di browser dia juga auto reload. Kalau kita undo dia bakal auto reload juga. Yang tadi di awal gue cerita, kalau misalnya browser sync itu bisa mengekspos lokal development kita itu ke jaringan wifi kita ya. Jadi kalau misalnya ada user yang mengakses lewat handphone itu juga bisa. Nah, contohnya nih gue akses ya, gue akses lewat handphone gue dengan IP yang ini nih. Ini IP lokal gue 192.168 portnya 3000. Nah, ini dia webnya juga bisa kebuka di HP gue. Jadi untuk ngetesnya gampang. Jadi kalau misalnya ada teman kita mau ngetes dan dia ada di wifi atau di jaringan yang sama dengan kita wifi-nya, dia bisa ngakses lokal development kita di device-nya. Asiknya browser sync tuh kayak gini. Jadi misalnya nih, ini gue geser-geser, gue tarik-tarik. Nah, browser gue bakal ngikut nih yang di PC. Tuh, ya kan? Tuh. Ya. Terus kalau gue pindah page, dia juga bakal pindah page. Tuh, asiknya kayak gini. Ya kan, asik kan? Tuh, jadi menariknya tuh kayak gini. Dan kalau gue edit di sini, terus gue save, nanti yang di HP juga bakal ke-trigger dengan editan yang sama. Oke. Gue bakal ngambil laptop dulu deh, satu lagi kita praktekin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini gue udah setup. Ini MacBook Air, ini handphone gue, terus ini adalah local development kita. Kita coba praktekin aja. Nah, misalnya kita pindah page ke portfolio. Kita coba pindah ya. Ini gue wake up dulu deh handphonenya. Nah, yang di Mac Air, yang di handphone juga ke portfolio. Bisa ngedit langsung nih. Misalnya kita mau rapiin nih tampilan portfolio ini kan berantakan nih. Kita mau buat versi mobile, misalnya dia turun ke bawah semua ya. Kalau versi desktop mungkin kayak gini udah oke. Kita bisa kasih gap misalnya 10, kita save. Nah, bisa langsung kelihatan kan di 3 tempat. Terus kita mau kasih flex call biar turun, terus kita kasih breakpoint LG, kita kasih flexnya raw. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Nah, kayak gini kurang lebih tuh ya, kelihatan ya. Kalau ini gua tarik-tarik di browser juga ikutan sama, dia ngikut. Kalau gua klik di Mac Air juga ke home, di sini ke home, yang ini juga pasti ke home. Oke, gue beresin dulu. Jadi tools ini atau browser ini bisa kalian pakai buat testing website yang sedang kalian develop. Terus juga kan menariknya tadi yang gue suka adalah fitur auto reloadnya. Jadi kalau kita edit di sini, di semua device juga nge-sync dan dia juga berubah sesuai dengan yang kita edit. Itu kurang lebih ini tips receh yang bisa gue kasih ke kalian. Mudah-mudahan tips receh ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian maunya silahkan kalian komen, boleh di like, silahkan di share, boleh di subscribe juga, dan sampai jumpa di tips receh berikutnya.